cara mendapatkannya itu antara dipilih langsung dengan memilih sendiri, itu dua hal yang beda. Bagi anggota DPR, Anda sedang tidak dalam posisi dipercaya oleh publik. Kok tiba-tiba saya memberi kepercayaan kepada Anda untuk memilih calon kepala daerah, padahal sepanjang waktu reformasi ini Anda orang yang nggak saya percaya gitu loh. Bagaimana kita menyerahkan kedaulatan memilih kepada anggota DPRD di tengah merosotnya kepercayaan kepada mereka? Nggak ada kepercayaan. Yang ada kejengkelan terhadap mereka. 10 lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik, nomor satunya itu DPR, DPRD. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu. Ini sahabat kita semua nih, Bung Ray Rangkuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Ray ini aktivis 98, pengamat politik sekaligus direktur eksekutif Lingkar Madani. Bung Ray, rasanya dada ini sesak ya. Kenapa saya katakan rasanya dada ini sesak? Semua yang dihasilkan dari reformasi itu sekarang hampir semuanya sudah tidak berbekas, tinggal satu nih. Tapi kelihatannya satu ini juga akan tenggelam. Yaitu pemilihan langsung. Yang tadinya pemilihan langsung pilkada di daerah, bupati, wali kota, gubernur, itu kepada rakyat, bisa menentukan siapa pemimpin, sekarang dikembalikan lagi ke DPRD. Ya. Makanya tinggal satu ini yang tersisa dari reformasi. Ya. Semua sudah kembali. Ya. Nepotisme, korupsi sudah kembali lagi merajalela. Menurut Bung Ray ini, apa yang sebenarnya terjadi di rejim sekarang ini? Rejim ini kan mimpinya masa lalu, bukan masa depan. Jadi berarti dia sedang beromantisme. Beromantisme. Okay. Jadi sebetulnya yang indah, mereka tidak sedang merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Tapi yang mereka lakukan itu adalah bagaimana caranya mengembalikan masa lalu gitu. Berarti ini dia tinggal melanjutkan apa yang menjadi proyeksi atau obsesinya Jokowi? Lebih jauh dari sana, ke Orde Baru kan. Oh, ke Orde Baru. Lebih jauh dari Jokowi gitu, Orde Baru gitu. Nah, ya apa yang menjadi tipikal dan ciri khas dari kepemimpinan Orde Baru itu kan sekarang yang mulai diperkenalkan lagi kan. Tentara yang diperluas kewenangannya gitu. Kemudian pelibatan tentara di ranah sipil, polisi juga begitu gitu. Ya kita jangan bicara lagi korupsinya kan. Nepotisme merajalela di mana-mana seperti terjadi di zaman Orde Baru. Nah, sekarang mereka mau mengambil pilkada langsung menjadi tak langsung gitu. Oke, yang nanti lanjutannya itu adalah soal sentralisasi. Oh, jadi kembali kayak dulu ya. Iya. Bung Ray, saya mau tanya apa sih kalau kita lihat kan begini. Pilkada dipilih oleh DPRD itu kan lebih banyak mudaratnya. Bisa nggak Bung Ray sampaikan ke kita ini mudarat apa aja yang akan ditimbulkan ketika pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur itu dikembalikan kepada DPRD? Harus dimulai dulu dari desain ketatanegaraan kita, Pak Abraham. Kalau misalnya desain kita sentralisme seperti yang dulu, mungkin masih ada argumen untuk mengatakan DPRD-nya dipilih aja, toh mereka perwakilan pemerintah pusat. Itu. Tapi kalau desain kita desentralisasi seperti yang sekarang, tidak relevan lagi pemerintahan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Karena ya harus betul-betul representasi dari daerah itu. Kalau dahulu kan lebih kuat representasi dari pemerintah nasionalnya kan. Karena kita sentralisme. Jadi segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan pemerintah pusat kan. Nah, pemerintah daerah itu tinggal melaksanakan apa yang menjadi program visi misi dari pemerintah pusat. Nah, kalau kita desentralisasi, kewenangan pemerintah pusat cuma 5, yang lainnya diserahkan semua ke daerah, yang nggak relevan sebetulnya memilihnya melalui pemilihan DPRD. Yang DPRD itu semuanya orang partai. Yang tunduk patuh kepada apa keinginan ketua umum. Yang ada di pusat. Yang ada di pusat gitu. Nah, itu satu, Pak Abraham. Nah, yang kedua, nggak relevan juga kalau kita memiliki begitu banyak partai politik, tapi pemilihannya dilakukan melalui DPRD. Kalau kepada akhirnya kemudian DPRD ngapain banyak partai politik? Kan kembali ke zaman Orde Baru, cukup 3 gitu. Ngapain banyak-banyak? Nggak ada yang berbeda kok. Kan sama aja gitu. Sama. Warna aja beda sama simbol.
Kelakuan sama. Bukannya ya keputusan-keputusan mereka sama, visi misinya sama, apa semua nggak ada alternatif. Kelakuannya juga sama. Apalagi ya kan pragmatis semua ya kan. Iya. Jadi ngapain gitu? Nah kan artinya secara tidak langsung juga pemilihan tidak langsung ini memungkinkan untuk mensedikitkan jumlah partai politik. Gitu. Mungkin bukan hanya sekarang 8 gitu ya, bahkan boleh mungkin jadi 3 seperti dahulu ya, seperti zaman Orde Baru lah. Jadi tujuannya ke sana juga. Itu, jadi pluralisme partai itu kurang relevan di dalam sistem yang apa namanya itu tidak dilakukan secara langsung gitu, atau dalam sistem yang apa nama itu tidak ya DPRD ini gitu. Kan makanya kan kalau pemilihannya melalui non partisipasi publik lah ya. Kan ujung-ujungnya yang menonjol cuma 2 partai gitu. Yang ngapain kita punya banyak? Ngesupnya kan ke dia aja gitu. Nanti juga akan begitu gitu. Nah itu faktor desain sistemnya gitu ya. Nah faktor yang ketiga, ini yang faktual nih ya, nggak bicara sistem kita Pak Abraham. Bagaimana kita menyerahkan kedaulatan memilih kepada anggota DPRD di tengah merosotnya kepercayaan kepada mereka. Ya. Jadi kalau kita tanya, kita buat deretan nih, 10 lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik, nomor satunya itu DPR. DPRD, sama lah itu. Atau kita balik nih, 10 lembaga negara yang paling dipercaya publik, nomor 10-nya itu ya DPR dan DPRD gitu. Ya. Jadi kalau dibuat pertanyaannya yang paling tidak dipercaya, mereka nomor 1. Yang paling dipercaya mereka nomor 10 itu. Ya. Tinggal pertanyaannya apa kan. Lalu di tengah-tengah begitu kepada mereka kita berikan kewenangan untuk memilih calon kepala daerah kita. Berarti itu sama aja bodoh ya. Nggak tahu aja. Nah itu yang saya nggak tahu lagi bahasanya gitu. Gimana kita memberikan kepercayaan kepada orang yang justru kita nggak percaya gitu loh kan? Berarti kita sudah nggak waras ya? Makanya saya nggak ngerti lagi, Pak. Makanya saya nggak mengerti lagi. Kok tiba-tiba saya memberi kepercayaan kepada Anda untuk memilih calon kepala daerah? Padahal saya tidak percaya Anda. Padahal sepanjang waktu reformasi ini Anda orang yang nggak saya percaya gitu loh. Betul-betul orang menjadi tidak waras ya. Nggak tahu saya, yang nggak waras nih sekarang siapa itu loh kira-kira. Hatta ketika mereka dipercaya pun, belum tentu kita mau kan. Iya. Apalagi mereka sedang tidak dipercaya. Gitu. Dan ini yang keempat ya. Nah yang kelima, anggota DPR-nya juga nggak mikir ya. Efek dari yang 4 itu kan kelihatan di Agustus yang kemarin tuh. Mereka yang dijadikan objek ya? Iya, kan setidaknya 8 kantor DPRD yang dirusak oleh massa kan. Berarti itu pertanda bahwa rakyat tidak percaya ya? Ini memperkuat yang keempat tadi. Nggak ada kepercayaan, yang ada kejengkelan terhadap mereka. Nah begitu di DPR nasionalnya kejadian, kok ke daerah-daerah itu ngimbas gitu loh. Kenapa ada 8 kantor DPRD yang dirusak oleh massa itu. Padahal kejadiannya ini kan sebenarnya kan di DPR nasional kan. Iya. Kelakuan anggota DPR. Iya, yang disorot orang itu kan sebenarnya itu gitu. Tapi gimana? Itu menunjukkan ini rata. Gitu. Jadi kok para politisi nggak mau belajar ya dari peristiwa itu gitu. Yang mereka butuhkan sebetulnya bukan mengambil hak rakyat. Yang dibutuhkan oleh mereka itu mengambil hati rakyat. Nah sekarang alih-alih mereka mau mengambil hati rakyat, yang ada mereka mau mengambil hak rakyat. Jadi hak rakyat untuk menentukan pimpinannya itu diambil alih? Diambil. Di tengah orang tidak percaya sama tidak percaya kepada mereka. Kan nantang namanya itu Pak Pran. Nantang rakyat gitu loh. Seolah-olah kamu apa? Gitu ya? Iya. Apalagi bahasanya. Iya. Menurut Pak Pran. Sudah dikasih ingatan Agustus kemarin. Berubah nggak mereka? Sama sekali enggak. Nah itu dia. Yang ada sebaliknya, nantang lagi. Seolah-olah rakyat dianggap... Kan ini seolah-olah, kalau soal milih itu urusan kami aja. Kau nggak perlu tahu. Kau nggak perlu tahu. Ya kan? Nantang namanya. Nah ini yang saya kan buat dari masa lalu dulu ya. Sistem itu tadi kan desain masa lalunya. Yang faktual sekarang. Dan mereka nggak bicara masa depan juga.
Nah, alasan masa depan itu apa? Pemilih masa depan itu Gen Z. Gen Z, generasi Alpha, dan bahkan sudah masuk ke Beta kan. Generasi yang tumbuh dengan media sosial. Generasi yang kalau ditanya Pak Abraham, kamu mau diwakili nggak? Jawaban mereka enggak. Itu ke depan tuh orangnya udah gitu. Lalu di tengah orang kayak gitu kita mau nawarkan aku wakili ya, nggak bisa. Di kepala mereka juga sudah mau tanya, ngapain sih pakai DPR segala gitu loh. Iya. Kok tanpa DPR pun kita udah bisa kelola bangsa ini melalui media sosial. Itu Gen Z ya? Udah memang begitu. Kita nggak bisa menghindar dari situ. Dan kalau kita kan masih setengah-setengah lah ya Pak Abraham. Kita ini manual dengan Boomers. Iya, kita ini tradisi manual dengan tradisi elektronik kan kita ini kan. Manual berhadapan dengan high tech. Iya. Nah, kalau mereka full mereka udah dunia teknologi. Mungkin bayangan mereka ke depan ya dari kamar tidur aja kita bisa pilih orang kok. Ngapain repot-repot datang ke bilik suara? Gitu. Dan akan ke sana dengan perkembangan teknologi yang bahkan pertanyaannya sih sebetulnya dengan begitu tuh relevan nggak anggota DPR itu 570 orang? Boleh jadi udah nggak relevan juga. Boleh jadi yang DPR itu cukup 300 orang aja kali, nggak usah 570. Anggota DPR itu nggak perlu 50-100. Buang-buang. Iya, karena bangsa ini udah bisa dikelola oleh media sosial. Dan kita lihat berapa banyak perubahan di bangsa kita ini ya khususnya lah ya. Itu hanya karena media sosial. Oke. Bahkan pilkada dulu pernah kan sudah diputuskan tidak langsung kan 2014 tuh di akhir masa kekuasaannya Pak SBY. Nah langsung ribut media sosialnya, nggak ada yang turun ke jalan, hanya ribut di media sosial. Akhirnya dibatalin oleh Pak SBY, dikeluarkan Perpu. Nah itu yang kita mau bicara masa depan tuh begitu Pak. Tiba-tiba Anda mau kendalikan masa depan ini dengan teknologi manual itu. Kembali ke zaman dulu. Iya, kembali ke zaman dulu. Teknologi manual gitu. Kalau dipilih DPRD tahun 60-an, 70-an, 80-an. Karena nggak ada teknologi yang membantu kita untuk menunaikan hak kita gitu. Ya. Nah sekarang itu dari kamar tidur aja bisa milih. Dan dari kamar tidur saja kita sudah bisa memprofiling orang ya. Iya. Siapa orangnya benar nggak dia. Gitu. Nah ini kita bicara masa depan tadi kan Pak Pram. Sekarang kalau kita turun nih ke anak-anak, saya kan setelah ini kan beberapa kali diskusi dengan anak-anak Gen Z atau saya tanya, kalian kalau mendengar, misalnya nih, kalau kalian mau jadi pasangan, kalian lebih senang dicarikan oleh orang atau kalian cari sendiri? Saya bilang, ya jelas dong cari sendiri Pak. Itu dengan raut wajah yang langsung gini, langsung mereka nggak mengerti kok masih ada yang dicariin gitu. Itu kira-kira apa? Yang menganggap itu bahasa yang aneh. Iya, kok aneh sekali masa ada orang yang dicariin jodohnya gitu loh kira-kira. Yeah. Nah itulah perumpamaannya saya bilang. Kalian mau dicariin jodohnya atau kalian sendiri yang nyari? Mau nyari sendiri dong Pak kata dia. Itu dengan apa? Raut wajah yang kok dicariin gitu loh. Jadi mereka menganggap aneh. Aneh itu. Jadi pemilihan lewat DPRD mereka anggap itu sangat aneh. Iya saya buat inilah perumpamaannya. Ilustrasinya. Ilustrasi. Nah begitulah kira-kira. Kalian mau milih kepala daerah sendiri atau dipilihkan anggota DPRD yang kalian nggak percaya itu gitu ya kan. Bahkan ketika kita percaya pun, kan yang mau milih itu kan jodoh itu kan orang tuanya. Maksud dia nggak percaya kan dia percaya. Itu pun dia tolak gitu. Apalagi diwakilkan. Apalagi kepada orang lain yang dia tahu nggak bisa dipercaya gitu. makin nggak masuk akal gitu loh. Jadi logikanya nggak masuk ya? Iya. Okay. Itu yang saya sebut Pak Abraham. Kalau tahun 70-an, 60-an seperti dulu pernah kita lakukan. Mungkin nggak begitu, apalagi dalam sistem sentralisme gitu kan. Connect gitu loh, ada kekonekan gitu. Nah sekarang seperti ditampol-tampol, desainnya desentralisasi gitu ya. Lalu banyak partai, kemudian tapi anggota kepala daerahnya
dipilih oleh DPRD di tengah masyarakatnya yang nggak percaya dan sangat mudah untuk mengakses yang kayak begitu, informasi gitu. Informasi macam-macam dan sebagainya. Gitu. Oke, Bung Rey, ini kan alasan orang yang mengusulkan atau orang yang katakanlah ya pengen banget kembali ke sistem lama, ya, pemilihan dilakukan oleh DPRD dan DPR nanti. Alasannya bahwa katanya ini tidak terlalu mahal biaya politiknya. Oh iya. Katanya begitu ya. Lebih simple. Itu gimana tuh, Bung Rey? Saya tidak tahu Justru mereka. Sebaliknya. Saya tidak tahu mereka menyebut ini kan mahal itu ada dua pengertiannya kan. Mahal dalam pengertian biaya pelaksanaannya. Mahal dari pengertian biaya operasional dari para calon-calonnya kan. Kita bahas yang pertama dulu dari aspek pembiayaan. Kalau saya nggak tahu mereka berhitung kayak apa, kok bisa dibilang mahal. Kalau kita misalnya mengambil contoh pilkada kemarin nih, 2024, itu totalnya habis sekitar 40 triliun. Total itu sudah naikin Pak Abraham, sebetulnya 37, 38. Tapi kita naikkan aja 40 triliun. Coba dibagi dengan 204 juta pemilih. Berapa? Sekitar 200 ribu per kepala. Jadi dihitung aja, Pak. Ya, jadi nggak mahal. Nah itu aja, dihitung aja. Kita 40 triliun, coba dihitung deh. 40 triliun dibagi 204 juta pemilih. Itu DPT terakhir kan, di Pilpres. 204 juta. Itu ya 200 sampai, nggak sampai 300 ribu. Kalau per kepala loh Pak, kita bagi mereka itu 200 ribu per kepala. Kalau per kepala itu kita bagi 5, kan 5 tahun. Coba, kita anggaplah 300 bagi 5. 75 ribu per tahun didapatkan oleh rakyat, diberi oleh negara supaya mereka dapat menggunakan hak pilih ke TPS. Apa yang mahal Pak Abraham? MBG 15 ribu per hari. Kenapa saya katakan gitu? Karena mereka keliru pada hal yang sangat prinsipil dalam berbangsa ini. Gitu. Kalau you mau kasih 115 ribu tiap hari kepada sekitar 80 anak kita, 80 juta kan, ini kan dari 204 kan. Lalu mereka akan tumbuh menjadi generasi cerdas di masa yang akan datang, tapi hak milihnya Anda ambil. Anda mau menciptakan generasi yang cerdas dengan hak memilihnya diambil. Oleh siapa? Oleh yang ia nggak percaya kan. Itu satu. Kekeliruan keduanya dalam falsafah kita menurut saya, karena kita selalu punya kecenderungan yang disebut dengan membangun itu physically. Jadi pembangunan itu dianggap selalu dalam arti fisik ya? Fisik, ya jembatan lah, ya, infrastruktur lah macam-macam. Padahal sejak dari awal para pendiri bangsa kita ini sudah mengingatkan berkali-kali dan dituliskan di banyak tempat bahwa bangsa ini terdiri dari dua. Satu namanya jiwa, satu namanya raga. Itu berulang-ulang kan disebutkan tuh. Makanya dalam lagu Indonesia Raya dinyatakan dengan tegas, bangun jiwanya dan bangunlah raganya. Gak bisa. Pukilisi dari awal didesain oleh para pendiri bangsa kita agar hal yang bersifat ruhani dan hal yang bersifat ragawi itu dipenuhi. Gak boleh. Oleh karena itu sila pertama di bangsa ini bersifat ruhani. Apa itu? Ruhania ya? Itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dari Pancasila juga ruhani, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ruhani. Ruhani, empati ya. Adil tuh kategori ruhani. Jadi kita ini seolah-olah menyempingkan itu dan ujungnya tragedi. Orde Baru. Yang physically kejadian 98 kan. Jadi nggak bisa. Oleh karena itu, ketika bangsa ini mengeluarkan 40 triliun atau bahkan 50 triliun, 60 triliun, ingat Anda sedang membangun rohani bangsa. Apa ruhani bangsa itu? Ya salah satunya demokrasi. Sebab kebebasan berpendapat, kebebasan menganut kepercayaan itu hanya mungkin ditanamkan di dalam sebuah negara yang demokratik.
tidak merasa terintimidasi orangnya? Semua warga negara sama, Equal ya? semua warga negara boleh berpartisipasi, kan itu hanya ada di dalam negara yang demokratik. Dan oleh karena itu harus tetap dipelihara, bahkan kalau bisa dibangun. Nah ini yang seringkali menurut saya dilupakan. Kan mereka selalu mengatakan dipilih langsung dengan dipilih tidak langsung itu kan sama-sama demokratik. Ya jelas beda. Mana ada yang dipilih langsung dengan tidak dipilih langsung sama? Ya beda. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, Anda mau dipilihkan atau memilih sendiri? Pasti jawaban orang tuh milih sendiri bukan dipilihkan gitu loh. Karena kualitasnya beda. Tujuannya memang sama, mendapatkan pemimpin kan. Tapi cara mendapatkannya itu antara dipilih langsung dengan memilih sendiri, itu dua hal yang beda. Dan efek dari perbedaan cara itu juga akan kelihatan. Kalau misalnya dipilih oleh DPRD, ya memang cuma mereka. Jadi publik juga nggak merasa nanti kepala daerahnya dijatuhkan, peduli amat kata publik, bukan saya ini yang milih. Misalnya kan, si kepala daerahnya sebetulnya juga rugi karena dia nggak punya basis pendukung. Itu peduli amat kata rakyat. Ingat loh Pak Abraham, ada beberapa kepala daerah itu yang mau dijatuhkan kemarin-kemarin, tapi karena rakyatnya menolak nggak bisa. Rakyatnya marah. Nggak bisa, dia kerjanya bagus kok kalian yang sewot gitu lah kira-kira ya kan. Kalau nanti ke depan negosiasi terus tiap tahun. Jadi pemimpinnya ini disandra terus tiap tahun. Iya dengan sendirinya. Dengan ancaman dengan kalau nanti sendirinya. dikasih jatuh. Karena kan kalau dipilih oleh DPRD, pertanggungjawabannya kan ke DPRD. Nanti di tatip DPRD mungkin akan diubah. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah itu dilakukan sekali dalam setahun. Minimal tuh. Jadi setiap tahun bisa ada pemasukan. Tiap tahun. Ya, tatip dengan sendirinya beda Pak Abraham. Jadi DPRD itu akan minta pertanggungjawaban dari kepala daerah kan. Setiap sekali setahun. Nah, pemasukan datu. Jadi bukan cuma pada saat pemilihan ya? Bukan. Panjang ini. Panjang cerita ini jadinya gitu. Jadi sebenarnya skenario ini yang ada di belakang wacana pemilihan langsung oleh anggota DPRD. Kalau makanya, tapi belum tentu pengurus daerahnya itu juga suka Pak Bram. Belum tentu. Karena kalau pemilihannya tidak langsung, mereka ngerti ini drop semua ini nanti. Pusat nih yang mendrop ini. Jangankan pemilihan tak langsung, pemilihan langsung aja di drop dari pusat kok sebagian tuh. Apalagi tidak langsung. Apalagi tidak langsung. Makanya istilah saya itu udah kebaca nih bakal jadi calon kepala daerah kalau nanti sistemnya diubah gitu ya kan. Kalau sistemnya diubah siapa yang jadi kepala? Misalnya contoh, kita di Jawa Tengah siapa? Di Jawa Tengah mungkin Kaisang gitu. Kita di drop aja tuh. Kaisang jadi apa tuh? Gubernur? Gubernur lah. Kan. Oh gitu ya. Di Sulawesi Selatan mungkin Bang Idrus Marham. Jadi semua sudah dinegosiasikan ya? Udahlah kan. Jadi sudah selesai di belakang meja? Udah, tinggal dekat-dekatan dengan ketua umum aja kan. Pak Ketum ya kan. Kita ya di sana ya kan. Oh beres, aman kan ya beres Pak Ketum. Katanya selesai lah. Jadi berarti sebenarnya tindakan koruptif, ya kita bicara dan tindakan koruptif itu semakin merajalela ketika pemilihan itu diberikan kepada anggota DPR. Iya, karena masyarakatnya juga kan sentuhannya nggak ada kan. Ngawasinya gimana? Yang nggak kebayang oleh kita, efek dari ini akan kemana-mana. Secara sistem loh Pak Abram. Efek dari pemilihan tidak langsung itu akan kemana-mana. Nah, kalau sekarang aja, kan kepala-kepala daerah itu kadang berani loh mengatakan, nggak boleh ada izin tambang. Itu berani mereka. Karena apa? Karena saya ini pertanggungjawabannya ke publik. Saya dipilih oleh rakyat. Saya dipilih. Nanti 5 tahun ke depan kalau ini dikasih, saya nggak kepilih lagi gitu. Kalau nanti udah nggak ada. Jadi ujung dari ini semua ya sentralisme. Buat apa lagi dia punya kewenangan memberikan izin atau tidak izin, sementara dia sendiri adalah orang partai. Dan dia belum tentu di backup oleh publik. Jadi posisinya sebetulnya makin melemah secara politik. Gitu. Karena dia nggak mendapat sekarang ini, karena dia dapat banyak sekarang kepala daerah itu yang lahir ya kan, dan mendapat dukungan publik yang kemungkinan nggak bisa digeser oleh partai. Berarti
Bung Rai, kalau dia dipilih oleh anggota DPRD, itu berarti tindakan korupsinya jauh lebih banyak ya? Ya itu yang kita sebutkan Pak Abraham. Daripada dipilih rakyat ya? Kan kalau gini loh ya kan, soal korupsi ini ya, itu kan salah satu pembicaraan. Ya. Ini kan sesuatu yang semestinya beban kerjanya itu ada di partai. Apa yang membuat rakyat kita itu politik uang oriented gitu? Ya karena partainya. Partainya itu tidak pernah menerapkan sistem mendeo calon kepala daerah yang praktek politik uang. Alih-alih mendeo yang ada mereka bela. Oke. Dia tidak eliminir ya? Pokoknya kalau saya dengar you pakai duit nih, gue cabut mandat. Ini justru didorong. Wow, kalau nggak pakai nih Pak, kalah kita. Iya. Gitu. Ya. Jadi tanggung jawab politik uang tuh itu ada di partai sesuai dengan undang-undang. Kan tanggung jawab pendidikan politik itu kan di partai politik. Ya. Dan ada uangnya itu. Dan di pemerintah. Oleh karena itu kan selama ini kita nyasarnya tuh ke masyarakat. Jangan politik uang, jangan politik uang. Padahal mereka yang terima aja, orangnya belum tentu dia pilih loh. Itu artinya sebetulnya mereka ngerti. Politik, ya uang ini ya kita ambil, tapi orangnya belum tentu kita pilih. Kan banyak kejadian tuh di legislatif yang kemarin kan. Ya mereka terima duitnya, tapi mereka tetap milih apa yang mereka inginkan. Mereka tahu, di TPS itu siapa yang tahu kan gitu. Nah, oleh karena itu ya kontrolnya itu bukan ke publiknya sebenarnya. Kontrolnya itu ke ininya, ke calonnya ini gitu. Oleh siapa ya? Oleh partai. Pokoknya kalau saya dengar Anda bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini, saya akan cabut mandatnya. Ada nggak partai politik yang berbicara seperti itu? Gitu? Ada kan? Nah yang kedua tentu harus ada Bawaslu. Nah ini persoalannya. Selama ini nggak bekerja? Aduh. Makanya saya sekarang sekalian mengatakan Bawaslu ini kita evaluasi aja. Kalau disebut biaya kita mahal ya salah satunya di Bawaslu ini. Jadi Bawaslu menjadi bagian dari persoalan ya? Seringkali justru gini loh Pak Abraham. Cara lihatnya ini sederhana. Ya. Semua orang sekarang mengakui 2024 itu penuh dengan politik uang. Nggak bisa dipungkiri. Ya. Ini pengakuan dari mereka yang ikut terlibat kan sebagai peserta gitu. Oh, duit kata mereka. Tapi di laporan Bawaslu itu cuma 130-an. Terus kita mengatakan Bawaslu sukses gitu. Semuanya hampir deh kalau ketemu calon ya banyak lah ya. Pakai Bung Rai ini duit semua ini, nggak ada teori nggak duit. Kan inilah yang jadi salah satu alasan bagi partai untuk menarik pilkada langsung ini kan. Karena calon-calonnya katanya udah berlomba-lomba duit, bukan lagi berlomba-lomba visi misi kan. Tapi Bawaslunya laporannya sedikit. Jadi sebenarnya masalahnya ada di Bawaslu ya, pengawasnya salah satunya itu. Makanya menurut saya salah satu yang mungkin dioptimalkan ya. Bahkan kalau saya udah mengatakan evaluasi deh Bawaslunya. Kalau penting yang perlu mungkin kita buat tuh satgas aja. Jadi satgas politik uang gitu kira-kira ya. Satgas manipulasi suara dan satgas anti politik sara. Politik sara itu sebetulnya gitu. Cukup. Itu ya satgas-satgas saja. Nggak perlu ada sebuah institusi yang Bawaslu yang ujung-ujungnya lebih banyak seminar daripada mengawasi. Jadi banyak rapat daripada mengawasi. Jadi menurut Bung Rai, sebenarnya kalau kita kembali ke pemilihan yang diwakilkan lewat anggota DPRD, itu justru jauh lebih buruk mudaratnya. Waduh, berlipat-lipat manfaatnya. Berlipat-lipat. Oh, itulah makanya kan ini kan pemilihan langsung ini adalah koreksi terhadap ketidakpuasan terhadap pemilihan tak langsung. Di masa lalu ya? Di masa lalu. Karena itu otomatis meminggirkan masyarakat kita. Nah kalau kita berbicara lagi ke depan Pak Abraham, orang tuh sekarang nggak mau yang tiba-tiba pemimpinnya itu gitu loh. Itu bisa menimbulkan konflik ke depan. Gitu. Lo tiba-tiba masyarakatnya nggak tahu-tahunya sudah si A. Lah, sejak kapan? Kan si A ini begini, begono. Ada yang karena kan sifatnya drop. Mungkin elit-elit partai ini udah saling buka atlas
peta kita kan. Di mana dia mau masuk? Iya, aku sini ya, Iya, aku sini ya, aku di sini. Mulai ya. hari ini. Mulai hari ini, sejak undang-undang itu diterapkan nanti, kalau benar diubah ya. Dan langsung melengket kepada ketua Udah partai. ya, saya di sini, di sini, di sini, di sini ya. Tiap malam dia entertain ketua partai. Malam inilah udah. Masyarakatnya, lo kok dia, ini siapa? Kayak dulu kan zaman Orde Baru itu kita selalu bilang, ini Kalau siapa? di zaman Orde Baru ditekan. Lo zaman sekarang Anda pakai begitu. Kan konflik. Enak aja. Tiba-tiba udah dia yang ngatur. Iya. Kan kalau melibatkan masyarakat, seperti yang sekarang. Misalnya, kan saya sering kritik soal dinasti politik itu. Nah, selalu ada yang mengatakan, nggak ada yang sebut dengan dinasti. Kan dipilih langsung. Nah, jadi, apa namanya itu? Bahkan untuk dinasti politik, pemilihan langsung itu pun masih ada gunanya gitu loh. Karena itu jadi alasan dia untuk mengatakan nggak ada yang namanya dinasti politik. Kalau nanti ya jelas per definisi udah masuk banget udah namanya dinasti politik. Semakin merajalela. Ya? Merajalela. Sekarang aja pemilihan langsung oleh rakyat, dinasti politik masih merajalela. Tapi kan nggak bisa dia apain karena memang masyarakatnya milih langsung. Dia dipilih melalui proses pemilu, pilkada gitu. Kalau nanti tiba-tiba udah anaknya si Anu, bapaknya si Anu, suaminya si Anu, istrinya si Anu, tanpa meminta pendapat publik. Gitu. Oh ya yang lain enak aja. Masa dia terus nih? Kita nggak pernah dimintain pendapat, ya kan kira-kira gitu. Jadi itu mudarat ya? Langsung dibuatlah perda begini begono enggak. Kita nggak pernah diajak. Kami nggak milih Anda kok. Yang milih Anda itu kan ketua partai. Bisa nggak kebayang? Kalau di zaman Orde Baru udah tekan semua tuh. Era sekarang hanya akan menimbulkan kekacauan sistem. Ya, konfliknya justru akan makin besar karena mereka menganggap masyarakat sekarang ini seperti orang yang hidup di zaman Orde Baru, pada takut gitu loh kira-kira Pak Abraham. Dia masih menganggap rakyat ini seperti dulu ya? Iya, yang penting kan kita, nanti juga rakyatnya ikut. Cara berpikirnya mungkin masih begitu. Iya, kalau generasi saya mungkin begitu Pak Abraham ya. Generasi Pak Abraham, generasi sekarang. Jadi ini justru berbahaya kalau dipaksakan ya. Apakah Bung Ray melihat bahwa pemilihan bupati, wali kota maupun gubernur yang akan dikembalikan ke DPRD itu nanti ujung-ujungnya sebenarnya pemilihan presiden pun akan begitu? Dengan sendirinya kan kita udah sebutkan tadi Pak Abraham. Ini desain sistemnya nggak connect ini gitu. Nah, kenapa gitu? Di presidennya dipilih langsung, di RT-nya dipilih langsung. Kepala desa kan juga dipilih langsung. Itu makanya. RT RW-nya dipilih langsung. Tapi kepalanya RT ini dipilih tidak langsung. Kan nggak connect menurut saya. Jadi apa namanya? Compang-camping ini semua. Karena harus ditertibkan. Tambal sulam ya? Harus ditertibkan. Tinggal dipilih mau desentralisasi atau sentralisme. Kan ujungnya begitu, Pak Abraham. Nah, kalau modelnya kayak begini nih, ya mau tidak mau harus ke sentralisme. Nah, kalau udah sentralisme, ya nggak perlu juga dipilih oleh rakyat presidennya. Dipilih aja anggota MPR. Kalau misalnya ini dipaksakan, ini kan kayaknya hampir pasti dipaksakan kalau saya lihat ya. Partai-partai kelihatannya koalisi ini kan cukup besar ya. Ya. Mungkin tinggal kalau udah 6-7 kan? 7-1 kalau sekarang. misalnya dipaksakan nih Bung Ray. Prediksi Bung Ray nih sebagai orang yang mengkutak-katik sistem politik, mengamati apa yang akan bakalan terjadi. Kan kita udah ingatkan tadi Pak Abraham ya. Mestinya peristiwa Agustus itu jadi pelajaran lah. Sungguh-sungguh bagi anggota DPR. Anda sedang tidak dalam posisi dipercaya oleh publik. Yang mestinya Anda lakukan itu adalah ya menaikkan kepercayaan masyarakat dan menarik hati masyarakat kepada kalian. Bukan sebaliknya, menambah ketidakpercayaan dan menimbulkan ketidaksukaan yang makin meluas. Kalau Anda belajar dari Agustus itu, nggak ada yang namanya komando-komando. Spontan, blab. Jadi modelnya udah amok. Amok massa. Massa, gitu.
Masa kita begitu terus. Dan ingatlah, bukan kali pertama ya. Sejak 2014 rakyat ini udah menolak pilkada tak langsung. Ya kan? Kemudian kemarin DPR ingin mengubah putusan MK terkait dengan putusan MA soal batas usia calon wali kepala daerah kan. Lalu DPR digeruduk oleh massa. Masa iya begitu terus gitu. Nah, apalagi ya mereka bicara di tengah ada musibah Sumatera. Jadi saya nggak ngerti lagi gimana kita harus menjelaskan karena peristiwa demi peristiwa kita alami terus nih yang kelihatan nggak membuat jera para politisi kita gitu. Contoh paling konkret kan sekarang dilakukan oleh Demokrat kan Pak Abraham. Gitu. Apa itu gitu? Ya mereka tanpa tedeng aling mengatakan ikut Pak Prabowo soal pilkada tak langsung ini. Padahal mereka dilahirkan oleh seorang presiden yang terpaksa mengeluarkan perpu demi mempertahankan pilkada tak langsung, pilkada langsung. Zaman SBY ya. Iya. Kok tiba-tiba sekarang partai ini berbelok mendukung pilkada? Karena apa? Karena ikut Pak Prabowo kata mereka. Jadi alasannya karena ikut Pak Prabowo. Bukan karena rakyat. Iya, itu sah. Itu yang saya mau katakan Pak Abraham. Dan ini mungkin juga kepada rekan-rekan sekalian. Bagaimana saya memberi suara kepada orang yang gitu loh Pak Abraham. Yang kita tidak percaya. Ya, Demokrat itu kan contoh Pak Abraham. Iya. Dia meninggalkan visi misinya, komitmennya demi mengejar kekuasaan. Lalu kepada orang yang seperti itu saya beri kepercayaan untuk milih siapa jadi pemimpin saya gitu. Kan bukan ada Caimin teriak-teriak perubahan. Ternyata ikut sekarang. Politisinya begini gitu. Bagaimana kita bisa percaya? Kayaknya Bung Ray sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa. Kalau saya kan nggak, ya masa lalu itu penting. Tapi mendesain masa depan tuh harus dilihat dengan kondisi situasinya. Gitu. Khususnya kepada kawan-kawan Gen Z, generasi Alpha, Beta, Anda yang harus menentukan masa depanmu. Salah satu yang paling penting dari citra demokrasi itu atau substansi demokrasi itu ya Anda menentukan apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah, bukan sebaliknya pemerintah menentukan apa yang mestinya dilakukan oleh Anda gitu. Nah, itulah pentingnya bagi kita demokrasi dan kita meninggalkan sistem yang lain karena bagi kita rakyat adalah segala-galanya, bukan pejabat yang segala-galanya gitu. Oke, terima kasih Bung Ray, luar biasa apa yang disampaikan Bung Ray ini. Membuat saya terenyuh, ya. Mungkin juga masyarakat tercerahkan agar bisa melihat masih ada titik kebenaran yang ada di depan mata kita yang perlu diraih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.